9 alasan Shazam Fury of the Gods gagal masuk box office. Hai semua, kenalkan nih, nama aku Jimmy Brainstorming. Ya, satu-satunya manusia yang ada di bumi yang mengelola channel DC Indonesia. Jadi nih, aku berharap nih kepada teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ataupun dari kemarin yang belum sempat untuk menekan tombol subscribe, ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja, tidak lebih dari itu. Dan terima kasih nih bagi yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Sudah 2 minggu Shazam Fury of the Gods dirilis, dan baru-baru ini Warner Bros baru saja merilis alternatif ending yang ada di film yang pertama yang mengabaikan cameo Superman tanpa kepala. Namun terlepas dari itu, pada video ini kita akan membahas beberapa indikator yang membuat film kedua Shazam, yaitu Shazam Fury of the Gods, gagal masuk ke box office Hollywood, dan ini sangat jauh berbeda dari film pertamanya. Tanpa panjang lebar, langsung saja aku uraikan setidaknya ada 9 alasan mengapa film Shazam Fury of the Gods gagal masuk box office. Reboot DCO. Ya, ini adalah alasan yang pertama yang harus kalian ketahui. Kenapa Shazam yang kedua gagal masuk box office? Ya, karena alasannya adalah sebuah pengumuman yang disampaikan langsung dari DC Studios, James Gunn, tentang DC Universe yang direboot ulang. Para penggemar kan itu sudah lama mengetahui nih bahwa DCU yang lama akan segera berakhir dan akan segera memulai langkah yang baru ke era DCU, DC Universe. Bahkan nih film Shazam yang kedua dirilis ini, di mana James Gunn dan Peter Safran belum bisa memastikan apakah Shazam Family akan memiliki masa depan di DCU nantinya. Meskipun ya Peter Safran terlibat banyak dalam penggarapan filmnya. Tapi yang jelas nih, kedua CEO James Gunn dan Peter Safran mengungkapkan bahwa Shazam akan berlanjut jika filmnya berhasil. Tapi gimana pula nih dengan sekarang, ya kan? Itulah yang terjadi. Persaingan yang berlebihan. Awalnya film Shazam Fury of the Gods ini dirilis pada tahun 2022 di bulan Desember, yang dimana hanya akan bersaing dengan film Avatar yang kedua. Meskipun film Avatar itu adalah film besar, namun masih ada peluang bagi film yang lain termasuk film Shazam yang kedua jika ditayangkan pada bulan Desember tahun yang lalu. Dan itu tentu akan mendapatkan keuntungan yang lebih menarik lagi karena persaingan dari kedua film itu tidak banyak dengan saingan yang ada di bulan Maret 2023. Nah, yang lebih anehnya lagi ini, malah dari pihak Warner Bros Studio sendiri yang menginginkan film Shazam tersebut dirilis di bulan Maret. Entah apa maksudnya, kita pun nggak tahu nih. Filmnya itu akan bersaing dengan film Creed yang ketiga, Scream ke-6, John Wick Chapter 4, dan Dungeons and Dragons. Sehingga keputusannya itu, keputusan Warner Bros tersebut membuat hasil yang seperti sekarang ini. Pemasaran yang salah. Dulu saat trailer kedua Shazam yang kedua ini dirilis, banyak penggemar yang mengeluh karena hampir menayangkan keseluruhan film. Meskipun itu mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi dalam tahapan pemasaran mereka yang juga mengungkapkan bahwa ada cameo Wonder Woman dalam film tersebut. Nah, jadi ya bisa saja kan para penggemar pun beranggapan mereka sudah cukup untuk mengetahui film dalam cerita tersebut oleh karena melihat trailernya saja. Karena itu tadi, ya mereka sudah melihat terlalu banyak dalam trailernya, dan bisa saja mereka lebih baik menunggu di kursi rumah perilisan streaming online-nya. Sepinya peminat film superhero. Ya, setelah pandemik berlalu, ada banyaknya film superhero yang biasa-biasa saja dan dinilai buruk. Termasuk film-film DC sendiri. Ada Wonder Woman 1984 dan Black Adam. Tidak hanya film DC saja, begitu juga dengan MCU, Marvel Cinematic Universe. Ada film Black Widow, Eternals, Morbius, Thor Love and Thunder, dan ya baru-baru ini Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Ya, meskipun ada komunitas yang lainnya yang menganggap film-film itu ya bagus-bagus saja, namun bagaimanapun bentuknya, hasil akhir dari film-film superhero sepertinya sudah menurun. Ya, apakah ini pertandanya bahwasanya sekarang ini sudah zamannya kurangnya itu para peminat film pahlawan super? Apakah justru yang bukan film-film superhero seperti film John Wick itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat?
Putusan kritis. Ya, coba kita lihat nih dari rating yang dibuat oleh Rotten Tomatoes ini. Sangat jauh berbeda dengan penilaian mereka dibandingkan dengan film yang pertama. Inilah yang disebut dengan keputusan yang kritis. Penilaian kritis mereka ini sehingga membuat film superhero ya di bawah rata-rata apa yang diinginkan oleh para penggemar. Terlebih lagi, para kritikus menganggap mereka tidak menemukan hal-hal yang baru di dalam film Shazam yang kedua, Shazam Fury of the Gods. Ya, meski ceritanya itu memiliki sentuhan hati. Dan oleh karena alasan kritis film tersebutlah, keputusan mereka itu menyebabkan semakin banyaknya para penonton film kehilangan minat untuk menonton film Shazam Fury of the Gods. Tidak ada konektivitas dengan Black Adam. Oke, kita ibaratkan saja ya nih, film Black Adam itu sukses. Namun, sesukses apapun filmnya, tidak ada pula nih hubungannya dengan Shazam. Dan ini dapat dilihat kembali dalam film Shazam yang kedua, Shazam Fury of the Gods. Ya, ternyata kedua film itu tidak saling terkait. Zachary Levi pun baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia tidak diizinkan untuk menjadi cameo di film Black Adam. Begitu juga nih dengan Dwayne Johnson yang berperan sebagai Black Adam, juga tidak ingin menjadi cameo yang ada di dalam film Shazam yang kedua. Sehingga perkara ini pun membuat masalah menjadi besar. Para penggemar pun bercanda, ternyata di dunia nyata pun Black Adam dan Shazam saling bermusuhan. Dan ada tambahan yang lain lagi nih. Di dalam film tersebut ya, Shazam Fury of the Gods, tidak ada karakter JSA yang diizinkan untuk menjadi cameo. Yang akhirnya mereka pun memutuskan untuk menampilkan Emilia Harcourt yang diperankan oleh Jennifer Holland di akhir adegan kredit, ya mid credit gitu di dalam filmnya ya. Dia datang bersama dengan John Economos untuk mengajak Shazam agar bergabung dengan tim pahlawan Justice Society. Kurangnya cameo pahlawan Justice League. Meskipun cameo Wonder Woman itu sudah diperlihatkan dengan secara jelas, namun para penggemar merasa dibohongi oleh karena film Shazam yang kedua ini. Karena di trailernya itu pernah menampilkan pahlawan Justice League, namun di dalam filmnya ya hanya Wonder Woman saja yang dimunculkan. Sehingga anggapan ini pun membuat para penggemar ya menjadi sedikit kecewa. Dan ya wajar-wajar sajalah, masa depan film Shazam masih dipertanyakan. Sebenarnya sang sutradara David F. Sandberg awalnya itu menginginkan Henry Cavill dan Ben Affleck tampil sebagai Superman dan Batman. Hanya saja itu penampilan cameo mereka berdua ditolak oleh Warner Bros Studios. Ya, lagi-lagi Warner Bros lagi ya yang membuat keputusan. Kemudian aktornya yang tidak terkenal. Coba seandainya saja nih ada aktor Hollywood papan atas yang ada di dalam film Shazam ini, ataupun yang berperan sebagai salah satu jajaran dari Shazam Family, mungkin ada nilai surplus yang lebih membuat para fans untuk dapat melihat idola mereka itu bermain dalam film pahlawan super. Meskipun ada Lucy Liu yang berperan sebagai tokoh penjahatnya, namun hasilnya ya seperti yang kita saksikan sekarang ini, tidak berpengaruh apa-apa. Namun hal itu ya tetap saja membuat kurangnya para peminat untuk melihat film sequel Shazam. Rilis digital dan streaming yang awal. Ya, ini adalah alasan yang terakhir yang ke-9, di mana film Shazam ini rilis digitalnya itu lebih cepat dari apa yang pernah dilakukan Warner Bros pada film-film DC yang lainnya. Shazam Fury of the Gods ini sudah memiliki rilis digital Amazon Prime Video yang dijadwalkan pada tanggal 18 April, yang berarti nih setelah 32 hari penayangannya di bioskop, dan rilis streaming Shazam yang kedua di HBO Max-nya itu akan menyusul sebulan kemudian. Jadi menurut para penggemar film mania, dengan kurangnya peminat film pahlawan super, kurangnya pemeran yang terkenal, rating yang jelek, tidak ada alasan yang lain bagi penggemar untuk menunggu rilis filmnya di internet dan menonton di rumah saja. Nah, itulah dia menurut DC Indonesia 9 alasan film Shazam Fury of the Gods tidak masuk ke box office, yang disadur dari beberapa referensi media internet yang lainnya. Dari 9 indikator yang aku paparkan, yang manakah yang menurut kalian yang paling masuk akal? Tulis komentarnya di kolom komentar. Dan sekali lagi, kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming. Jangan lupa subscribe, kan gitu. Ya enggak?